Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, atau malam. Perkenalkan kami dari kelompok SIPA B10. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait dengan hasil diskusi dan analisis kami terhadap ERP package yang diterapkan pada Bank BCA. Pada kali ini, ERP package yang diterapkan adalah SAP. Dan berikut adalah anggota daripada kelompok kami. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Wirakusuma dengan NPM 2006-487-351. Perkenalkan juga, nama saya Muhammad Tariq Rabilah dengan NPM 2006-486-185. Perkenalkan, nama saya Rizky Anugrah Ramadan dengan NPM 2006486342. Selanjutnya, kami akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami. Pada penugasan kali ini memiliki tujuan untuk mengetahui berbagai ERP package yang tersedia di industri dan implementasinya di perusahaan. Pada pembahasan yang pertama, kami ingin membahas review dari ERP package. Kelompok kami memilih ERP package dengan sistem SAP. Berikut merupakan sejarah singkat dari SAP. SAP merupakan sistem software terkemuka di dunia yang berfungsi untuk membantu perusahaan mengelola bisnis proses mereka. SAP dibuat oleh perusahaan Jerman yang berpusat di Walldorf. SAP didirikan pada tahun 1972 oleh 5 mantan karyawan IBM dengan visi menciptakan sebuah standar aplikasi software yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan pemrosesan transaksi bisnis secara langsung. Pada awalnya, aplikasi SAP ini adalah SAP R1, SAP R2, dan SAP R3. Huruf R di sini mempunyai arti yaitu Real-Time Data Processing. SAP Software Release R3 sudah mempergunakan 3-tier arsitektur client server. Berikutnya adalah perkembangan ERP di Indonesia. Sudah mulai terjadi pada tahun 1990-an ketika Gartner Group memperkenalkan nama ERP ke seluruh dunia. ERP di Indonesia pun berkembang semakin pesat seiring dengan perkembangan teknologi sejak saat itu. Terlebih di era 2000-an ketika internet sudah mulai berkembang ke seluruh dunia, implementasi sistem ERP yang digunakan yaitu Stable Operation. Pembahasan berikutnya yaitu modul-modul yang tersedia dalam sistem ERP. Berikut modul SAP yang sering digunakan. Yang pertama ada FICO. FICO adalah singkatan dari Financial Accounting and Controlling, atau dengan kata lain, modul FICO menggabungkan standar akuntansi manajemen uang kas, ledger umum, dan konsolidasi, yang bertujuan untuk laporan keuangan, serta akuntansi biaya yang terdiri dari cost center accounting, elemen cost accounting, hingga analisis terhadap keuntungan. Yang kedua, ada PP, atau Production Planning. Modul ini berguna untuk menjalankan proses perencanaan dan kontrol terhadap aktivitas manufaktur yang terjadi di dalam perusahaan. Yang ketiga ada MM, yaitu Material Management. Modul ini untuk membantu menjalankan proses pembelian atau procurement serta manajemen inventaris. Yang keempat ada SD atau Sales and Distribution. Modul ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas operasional perusahaan yang berkaitan dengan pesanan pembeli. Yang kelima ada HR atau Human Resources. Modul ini bermanfaat untuk melakukan integrasi terhadap semua proses di dalam Departemen Human Resources. Berikutnya ada CRM atau Customer Relationship Management. Modul ini berhubungan back-end dari sistem ERP. Selain itu, CRM ini berhubungan dengan supply chain, business intelligence, penerapan di lapangan, dan masih banyak lagi lainnya. Tujuan dari modul CRM ini adalah menyediakan informasi yang lebih baik berhubungan dengan pelanggan. Selain itu, akan membuat perusahaan mengerti tentang bagaimana membuat konsumen puas terhadap layanan perusahaan. Berikutnya ada QM atau Quality Management. Modul ini biasanya digunakan di dalam bidang logistik untuk mengecek kualitas dari serangkaian proses yang terjadi. Dan terakhir, ada PS atau Project System. Modul ini digunakan untuk mengintegrasikan semua proses dari perencanaan proyek, eksekusi, dan juga kontrol perusahaan. Pembahasan berikutnya yaitu tipe-tipe deployment pada SAP. Tipe deployment pada SAP ini adalah Cloud Deployment. SAP Cloud merupakan ERP software atau perangkat untuk membantu pengelolaan ERP yang berjalan di cloud.
Tipe-tipe dari cloud computing ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada private cloud. Jenis deployment ini digunakan secara pribadi oleh pengguna tertentu. Mekanisme penggunanya yakni satu server hanya digunakan khusus satu pengguna saja. Yang kedua ada public cloud. Bentuk deployment yang didesain khusus untuk masyarakat umum, di mana satu server bisa digunakan oleh beberapa pengguna. Yang ketiga ada hybrid cloud. Bentuk deployment ini menggabungkan private cloud dan public cloud. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan beberapa fungsi berbeda sekaligus dalam satu organisasi yang sama. Yang terakhir ada community cloud. Bentuk cloud computing yang didesain khusus untuk komunitas tertentu. Komunitas tersebut biasanya berasal dari kalangan dengan bidang atau minat yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan ERP package SAP secara umum. Setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah retooling the common function. ERP berguna untuk melengkapi dan menyempurnakan kembali fungsi-fungsi yang berkaitan dengan informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas informasi serta cut cost. Yang kedua adalah improving current operating structure. ERP dapat membantu dalam meningkatkan operating structure yang ada dalam suatu perusahaan, serta meningkatkan pelayanan pada customer dengan peningkatan responsiveness, serta speeding up time to market. Dan yang ketiga adalah replacing outdated system and process. ERP juga berfungsi untuk menggantikan sistem yang telah outdated dan tidak efisien bagi perusahaan, sehingga demikian akan meningkatkan efisiensi. Dan yang keempat adalah improving data integrity and availability. ERP tentu secara langsung membantu dalam improving data yang terintegrasi serta ketersediaan data yang menyeluruh. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan ERP package SAP secara umum. Setidaknya terdapat 3 hal. Yang pertama adalah cost of an ERP software. ERP software lebih membutuhkan biaya, terutama untuk maintenance, biaya training, dan tambahan biaya untuk third party software add-ins. Yang kedua adalah complex data conversion. Dalam mengembangkan strategi konversi data solid dapat sangat sulit dikarenakan adanya proses define, examine, dan analyze data resource. Yang ketiga adalah requires thorough training, yaitu adalah proses training yang dilakukan harus melingkupi seluruh fitur yang ada di ERP dan harus sejalan dengan bisnis proses dari perusahaan, sehingga terkadang menjadi tantangan tersendiri dan tergantung dari kondisi masing-masing perusahaan yang mengimplementasikannya. Dan terdapat analisis advantage dan constraint dalam pengimplementasian ERP system dalam hal analisis eksternal serta internal. Advantage atau keuntungan berdasarkan analisis eksternal, diantaranya terdapat customer satisfaction, center control of workflow data, new strategies for improvement, counseling department, software provider market. Berdasarkan analisis internal, yaitu adalah customer service improvement, business process reengineering, optimization of company operating costs, efficient and experienced staff responsible for implementation, making long-term plans, missions, and visions of the organizations, improving system efficiency, decision-making process, establishments of modern information technology infrastructure. Dan terdapat constraint berdasarkan analisis eksternal, diantaranya adalah security, maintenance cost, slow development, lack of consultant strength in the field of ERP, lack of qualified employees to work in system maintenance. Dan juga terdapat berdasarkan analisis internal, diantaranya adalah employee reluctance to change, employee fears of constant control, poor employee skills at work, new system, bureaucracy, excessive expenditure, and excessive rescheduling, dependence on external consultant. Dan berikutnya adalah karakteristik perusahaan yang cocok untuk mengimplementasikan ERP package SAP. Pada kasus ERP package SAP, perusahaan yang paling cocok untuk mengimplementasikan ERP package adalah perusahaan yang memiliki data yang dinamis, mudah berubah, serta berkorelasi dengan input dan output. Yang kedua, ERP package SAP memiliki modul Human Resource Management, sehingga perusahaan yang memiliki bagian Human Resource dapat membuat lebih efisien cocok menggunakan SAP. Yang ketiga adalah ERP package SAP memiliki modul Sales and Distribution, sehingga perusahaan dapat lebih efisien. Dan yang keempat, ERP package SAP memiliki modul Material Management, sehingga perusahaan memiliki bagian Material Management dan membuatnya lebih efisien cocok menggunakan SAP. ERP package SAP memiliki modul Production Planning, sehingga dalam hal perjalanan produksi akan sangat efisien dan efektif bagi perusahaan terkait. ERP package SAP memiliki modul Quality Management, sehingga perusahaan yang menerapkan SAP akan dapat meminimalisir penurunan kualitas. Dan yang ketujuh adalah ERP package SAP memiliki modul Financial Accounting, sehingga sirkulasi dan keuangan perusahaan akan terakumulasi secara teratur serta tersistematis. Dan selanjutnya adalah bagian kedua, yaitu pengimplementasian ERP package di perusahaan. Dalam hal ini kami mengambil Bank BCA sebagai modul yang diimplementasikan. ERP yang diimplementasikan tentu merubah BCA.
Namun sebelum BCA menerapkan ERP package SAP, ada hal-hal yang tentu perlu diperhatikan. Di antaranya, seperti Bank BCA ini berdiri pada tahun 21 Februari 1975 dan menjadikan Jakarta sebagai pusat bisnisnya. BCA pada awalnya bernama Bank Sentral Asia NV. BCA masuk dalam bank swasta yang memiliki saham 51%-nya, yaitu adalah perusahaan Jarum. Di tengah industri perbankan yang ada hingga saat ini, BCA terus berekspansi di berbagai lini bisnis hingga kurang lebih sekarang 10 jenis yang ditawarkan. Dan dengan banyaknya lini bisnis tentu memiliki data yang dinamis dan berubah-ubah di semua cabang yang ada. Terlebih setiap cabang juga memiliki produk yang ditawarkan berbeda. Dengan begitu data yang dimiliki harus diintegrasikan satu dengan yang lain sehingga meminimalisir kehilangan data, miskomunikasi, dan efisiensi antar data yang ada. Untuk dapat bersaing dengan para bank yang lain, maka perusahaan harus tahu perkembangan tiap cabang dengan data-data yang dimiliki. Sehingga dengan ekspansi yang luas dan demi mengembangkan BCA menjadi lebih terdepan, pada akhirnya diputuskan untuk menerapkan serta mengimplementasikan ERP package pada perusahaan, yang dalam hal ini adalah ERP package SAP. Selanjutnya, saya akan membawakan topik mengenai modul yang diimplementasikan pada Bank BCA. Bank BCA sendiri merupakan salah satu perusahaan perbankan terbaik dan terpercaya di Indonesia yang memiliki lebih dari 1.000 kantor cabang yang tersebar di wilayah Indonesia, Singapura, dan di Hong Kong sebagai kantor perwakilan di luar negeri. Pada tahun 2004 sendiri, Bank BCA menggunakan ERP dengan aplikasi SAP. Untuk ERP secara spesifik di Bank BCA dapat dilihat pada gambar di atas. Mengapa Bank BCA menggunakan SAP? SAP merupakan pemimpin pasar penyedia ERP yang merupakan solusi piranti lunak bisnis yang menawarkan best price, kemampuan yang handal, dan memiliki reputasi yang baik di perusahaan lain. Di Indonesia sendiri, sudah banyak perusahaan besar maupun menengah yang telah mengimplementasikan SAP serta mendapatkan manfaat dari implementasi SAP itu sendiri. SAP memiliki banyak modul yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang berbeda pada perusahaan yang berbeda pula. Pada Bank BCA sendiri, rata-rata modul yang disediakan oleh SAP telah diimplementasikan oleh Bank BCA. Salah satu contoh ialah implementasi modul HCM pada Bank BCA, yaitu Employee Self-Service. Namun, modul seperti Production Planning yang berfungsi sebagai perencanaan dan manajemen produksi tidak diimplementasikan. Hal ini karena Bank BCA sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Selanjutnya ialah tantangan saat mengimplementasikan ERP. Tantangan yang pertama yaitu membutuhkan biaya yang tinggi untuk maintenance dan upgrade. Selanjutnya, waktu implementasi proyek SAP yang terbatas mengakibatkan fungsi SAP yang belum diberdayakan sepenuhnya, serta adanya masalah komunikasi antar pihak BCA dan Astra Grafia sebagai implementer SAP. Tantangan terakhir yaitu memerlukan pelatihan yang ekstensif dalam mengelola sumber daya untuk pengoperasian. Hal ini karena proses belajar tiap cabang yang berbeda-beda dan Bank BCA sendiri memiliki cabang yang amat sangat banyak. Selanjutnya yaitu manfaat saat mengimplementasikan ERP pada Bank BCA. Manfaat yang pertama dapat dilihat dari fungsi SDM. Pihak SDM dapat melakukan pengaturan training, memonitor waktu kehadiran, melakukan payroll, dan melakukan review terhadap ketersediaan karyawan. Selanjutnya yaitu fungsi pemasaran. Pada fungsi pemasaran, perusahaan dapat merekomendasikan permohonan kredit yang masuk kepada pejabat pemutus sesuai dengan limit wewenang pimpinan masing-masing. Selanjutnya yaitu fungsi administrasi kantor. Pada fungsi administrasi kantor, perusahaan dapat mengontrol seluruh aliran barang persediaan kantor seperti dokumen, peralatan kantor, barang-barang cetakan, dan lain-lain. Untuk fungsi keuangan, pada fungsi keuangan sendiri, perusahaan dapat mengakses secara online baik invoice maupun pembayaran dan melakukan prioritas pembayaran untuk menghindari overdue. Fungsi terakhir yaitu fungsi operasional. Pada fungsi operasional ini sangat erat kaitannya dengan sistem IBS atau Integrated Banking System. Integrated Banking System sendiri akan menghimpun seluruh aktivitas yang telah dijalankan oleh bagian frontliner dan sistem tersebut bersifat online untuk seluruh cabang suatu bank. Dan sistem ini sendiri terhubung langsung dengan sistem di Bank Indonesia yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas devisa. Oleh karena itu, kita dapat menarik kesimpulan. ERP yang diimplementasikan pada Bank BCA telah mampu mempermudah setiap bagian dalam melaksanakan kegiatan organisasi, khususnya dalam meningkatkan keterbukaan informasi, kontrol manajemen, standarisasi proses, akurasi, serta efisiensi data. Dengan begitu, ERP sangat berperan dalam membangun Bank BCA sebagai bank yang telah menerapkan teknologi dan meraih reputasi yang baik di internasional dengan nilai earning per share dan total shareholder equity yang semakin meningkat tiap tahunnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.